Quran Surat Al-Baqarah ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dari hal kiblat bagian pertama. Pada ayat 115 juz 1 telah difirmankan dengan jelas bahwasanya baik timur maupun barat, baik jurusan yang mana saja, semuanya itu adalah kepunyaan Allah. Dan kemanapun menghadap, di sana akan diterima juga oleh wajah Allah. Sebab Allah tidak menempati sesuatu, bahkan Dia maha halus, maha luas, dan maha mengetahui. Oleh sebab itu, maka pokoknya kemanapun kita menghadapkan muka di kala sholat, yang kita hadapi tetaplah wajah Allah, asal kita kerjakan dengan khusyuk. Meski demikian, agama bukanlah semata-mata urusan pribadi. Agama pun adalah kesatuan seluruh insan yang sepaham dalam iman kepada Allah serta ibadah dan amal soleh, terutama sekali dalam mengerjakan sholat. Sekiranya semua orang menghadap kemana saja tempat yang disukainya, meskipun yang disembah hanya satu, di saat itu juga mulailah ada perpecahan umat tadi. Maka dalam Islam, bukan saja cara menyembah Allah itu diajarkan dalam waktu-waktunya yang tertentu, dengan rukun dan syaratnya yang tertentu, tempat menghadapkan muka pun diatur jadi satu. Menurut riwayat yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mula datang ke Madinah, beliau menepat pada ahwalnya keluarga dari pihak ibu dari kaum Ansor. Di waktu mula datang itu, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis lamanya 16 atau 17 bulan. Sedang beliau rindu sekali kiblatnya itu menghadap ke Baitullah atau Ka'bah. Setelah permohonan beliau itu dikabulkan Allah, salat yang mula dihadapkannya ke Ka'bah itu ialah salat asar. Suatu kaum menjadi makmum di belakang beliau. Setelah selesai salat, seorang di antara makmum itu pergi keluar masjid. Maka bersumpahlah orang itu sambil berkata, saya bersaksi di hadapan Allah bahwa saya baru saja selesai sholat bersama Nabi SAW menghadap ke Ka'bah. Mendengar perkataan orang itu, sekalian orang yang sholat itu memalingkan mukanya ke Ka'bah dengan tidak memutuskan sholatnya. Sampai sekarang masjid tempat orang mengalih kiblat sedang sholat itu masih tetap dijadikan masjid peringatan sejarah bernama Masjid Zulkiblataini yang empunya dua kiblat. Inilah satu riwayat yang berkenaan dengan perputaran kiblat itu, disertai lagi oleh beberapa hadis yang lain. Menurut satu riwayat dari Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, dan Al-Baihaqi, mereka mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata bahwa nasik mansuk yang pertama terdapat dalam Al-Quran ialah urusan perpindahan kiblat itu. Tetapi setengah ahli lagi berpendapat bahwa dalam urusan ini tidak terdapat nasik mansuk. Sebab bila Nabi Muhammad mulanya menghadap kiblat Baitul Maqdis, itu adalah menurut ijtihad beliau sendiri sebelum ada ketentuan dari Tuhan. Sebab selama ini kedudukan Baitul Maqdis masih istimewa dan Ka'bah sendiri masih penuh dengan berhala. Menurut riwayat Ibnu Abi Saibah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi pula dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah masih di Mekah sebelum pindah ke Madinah, kalau sholat beliau menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah di hadapan beliau. Setelah pindah ke Madinah, beliau langsung berkiblat ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Setelah itu Allah memalingkan kiblatnya ke Ka'bah.
Untuk mengetahui duduk perkara, di sini kami salin beberapa riwayat berkenaan dengan soal kiblat itu. Tentu kita telah mengerti dasar bermula di ayat 115 tadi. Jika umat dipimpin menyatukan haluan kiblatnya, baik ke Baitul Maqdis maupun ke Masjidil Haram, bukanlah karena Allah bertempat di kedua tempat itu, atau mulanya Allah bertempat di Baitul Maqdis kemudian pindah ke Ka'bah. Bukan. Kiblat-kiblat itu adalah tempat biasa, alam biasa, dan batu biasa. Di Baitul Maqdis memang ada sakroh, yaitu batu yang menurut riwayat banyak kejadian yang berhubungan dengan diri nabi-nabi pada batu itu. Akan tetapi dia pun batu biasa. Ada orang yang membuat dongeng bahwa batu itu tergantung tidak bertali ke langit. Teranglah bahwa itu dongeng yang tidak-tidak yang hanya dapat dipercaya oleh orang bodoh-bodoh yang belum pernah melihatnya ke sana. Batu itu tidak tergantung, tetapi terletak di atas bumi, berlubang sedikit ke dalam, sebagai batu-batu gua di mana-mana di dunia ini. Dan Ka'bah pun bukan batu akik atau yakut yang didatangkan dari surga, maka bukanlah karena batu-batu itu istimewa sangat sehingga telah tergantung di antara alam dengan Allah, maka dianya yang dijadikan tempat buat kiblat Ka'bah sendiri berkali-kali telah rusak. Di tahun 1957 pernah ada retak di Ka'bah, lalu dicari batu yang bagus-bagus dan ditambah dengan semen. Bukan semen dari surga, tetapi semen dari pabrik. 16 atau 17 bulan lamanya berkiblat ke Baitul Maqdis, maka Rasulullah SAW sangatlah rindu jika Allah menurunkan perintah wahyu kembali menyuruh berkiblat ke Masjidil Haram yang di Mekah. Kerinduan beliau itu sudah dapat dimaklumi dari wahyu-wahyu yang telah turun terlebih dahulu yang mengatakan bahwa rumah yang di Mekah itu diperintahkan Allah kepada Ibrahim buat mendirikannya. Maka oleh sebab Nabi Muhammad SAW berkewajiban melanjutkan ajaran Ibrahim itu, yaitu menyerah diri kepada Allah yang menjadi pokok asal dari sekian agama. Niscaya akan datanglah masanya, datang perintah menghidupkan kiblat yang asli. Sebab dialah rumah tempat beribadah kepada Allah yang esa, yang pertama sekali dibangunkan untuk manusia. Lihat surat Ali Imran 96. Apatah lagi di dalam strategi perjuangan. Kepindahan Rasulullah SAW ke Madinah ialah dengan tujuan memperkuat kaum muslimin untuk merebut Ka'bah itu kelak dari kaum musyrikin dan membersihkannya dari berhala. Dengan segeranya kiblat dikembalikan ke sana, maka semangat buat merebutnya itu bertambah berkorban dalam dada seluruh umat tauhid yang telah mulai disusun di Madinah. Allah yang maha mengetahui akan segala rahasia. Allah yang maha mengetahui akan segala rahasia hati hambanya dan telah mengetahui keinginan Rasulnya itu. Memberi ingatlah kepada Nabi SAW bahwa peralihan kiblat itu kelak akan membawa suatu keributan lagi di kalangan orang-orang yang bodoh. Inilah ayatnya.